Enggak, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi tak sampah. dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir di Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Indonesia memiliki banyak aturan tentang kebersihan, denda, larangan, hingga program lingkungan sudah dibuat. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Sampah masih dibuang sembarangan. Lalu, mengapa masyarakat tetap melanggar meskipun hukum jelas? Setiap hari, puluhan ribu ton sampah dihasilkan. Tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan resmi. Banyak yang berakhir di sungai, selokan, dan ruang publik. Ini bukan sekedar kurang fasilitas, tetapi juga persoalan budaya dan kebiasaan yang sudah lama dibiarkan. Ada beberapa alasan mengapa aturan tidak berjalan. Pertama, sebagian warga masih merasa kebersihan adalah tugas petugas, bukan dirinya. Kedua, penegakan hukum tidak konsisten. Denda hanya tulisan, tanpa tindakan tegas. Ketiga, fasilitas belum merata, sehingga banyak warga memilih membuang sampah di mana saja. Perilaku ini akhirnya dianggap biasa, sehingga terus berulang. Hampir semua daerah punya aturan kebersihan, tapi tanpa pengawasan, hukum hanya menjadi teks di atas kertas. Masalah bukan karena aturan tidak ada, melainkan karena penerapannya lemah dan pelanggaran sering dibiarkan begitu saja. Satu sampah kecil mungkin tampak sepele, namun jutaan sampah kecil menyebabkan banjir, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Plastik yang kita buang hari ini bisa kembali ke tubuh kita dalam bentuk mikroplastik. Dampaknya pelan, namun sangat serius. Apakah negara gagal? Apakah ini bukti negara gagal memberikan lingkungan yang bersih? Tidak sepenuhnya. Aturan, program, dan fasilitas sudah ada. Masalahnya muncul ketika oknum dan lemahnya pengawasan membuat sistem tidak berjalan optimal. Negara menyediakan dasar, tapi perilaku masyarakat juga menentukan hasilnya. Baik, terima kasih telah bersedia untuk saya wawancarai. Saat ini kami ingin membahas mengenai isu membuang sampah sembarangan, khususnya dari sudut mahasiswa sebagai bagian penting dari lingkungan kampus dan masyarakat sekitar. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak, dari prodi apa dan fakultas apa? Perkenalkan, nama saya Alsya Fitri Rizky Maulida dari program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini saya ada 3 pertanyaan untuk Kak Elsya. Yang pertama, bagaimana pendapat Kak Elsya mengenai kebiasaan membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus atau sekitar Kak Elsya? Tentu kebiasaan membuang sampah sembarangan itu merupakan kebiasaan yang buruk ya, yang seharusnya tidak dilakukan sepatutnya oleh mahasiswa. Karena mahasiswa kan pasti udah sadar kan akan pentingnya sampah itu sendiri. Menurut aku sih seperti itu. Apa yang menurut Kak Elsya menjadi penyebab utama mahasiswa atau masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya? Yang pertama, kurangnya kesadaran diri dari mahasiswa itu. Yang kedua, kalau menurut aku karena kebiasaan kecil, misalnya kayak kita sering kan makan permen kayak gitu. Terus biasanya tuh orang makan permen ya udah bungkusnya dibuang aja, padahal sekecil apapun yang kita lakukan itu akan ada dampaknya gitu loh. Dan kalau membuang sampah sembarangan secara terus menerus seperti itu akan
menimbulkan dampak yang negatif. Selanjutnya, apakah Kak Elsya pernah melihat atau mengalami langsung dampak negatif dari sampah yang dibuang sembarangan? Tentu pernah. Kemarin sempat ke Kaliurang, posisi hujan kemarin, terus lewat sana, ternyata banjir, dan itu ternyata disebabkan oleh sampah yang menyumbat. Jadi sering juga sih melihat. Baik, terima kasih atas waktunya. Pendapat dari Kak Elsya sangat membantu kami. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih. Perubahan tidak bisa hanya dengan mengandalkan pemerintah. Setiap warga negara memiliki peran penting. Kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya adalah contoh langkah sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Tanpa kesadaran kolektif, aturan apapun akan tetap dilanggar. Tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Jadi sebetulnya jika ada orang yang membuang sampah sembarangan, itu haram hukumnya, dosa dia itu. Nah, karenanya kita mesti ada pelurusan ini ya. Apa coba? Pertama adalah ketika ada orang-orang yang memanggil petugas kebersihan sebagai tukang sampah. Sebetulnya mereka bukan tukang sampah, mereka itu petugas pengumpul kebersihan. Yang tukang sampah itu ya kita-kita inilah yang membuang sampah dan seringkali membuang sampahnya sembarangan. Itulah tukang sampah. Mesti ini kan wajib semuanya untuk membersihkan kebersihan, menjaga kebersihan ya. Nah, jika seandainya kita berhalangan untuk kemudian membersihkan itu semuanya, ada sebagian orang yang kemudian petugas-petugas kebersihan tersebut ya, yang mengumpulkan sampah, membersihkan lingkungan, artinya gugurlah ya kewajiban kita untuk membersihkan itu. Nah, berarti apa? Berarti merekalah sebetulnya pahlawan-pahlawan kebersihan kita, dan merekalah kalau di dalam hukum fardu kifayah tentu merekalah yang mendapatkan pahala yang banyak. Nah, ini kita patut berterima kasih kepada mereka karena apa? Karena kita telah digugurkan ya kewajiban kita untuk sebetulnya membersihkan sampah. Nah, Allah menyatakan bahwa telah tampak ya kerusakan ya di daratan, di lautan. Karena apa? Karena ulah-ulah tangan manusia. Nah, karenanya yang namanya banjir, yang namanya kerusakan itu sebetulnya ulah manusia. Hanya sesekali ya Allah diamkan, Allah biarkan itu terjadi agar supaya manusia mengambil ibrah atau mengambil pelajaran karenanya. Nah, sebetulnya Allah selalu memperbaiki yang rusak. Sebetulnya Allah itu selalu memperbaiki. Jadi jangan kamu berbuat kerusakan setelah Allah perbaiki. Nah, inilah ya bagaimana sesungguhnya Allah sesekali biarkan agar supaya apa? Kita itu mendapatkan pelajaran darinya. Nah, kita karenanya wajib untuk apa? Untuk menjaga kebersihan dari mulai apa? Anfasukum wa ahlikum nar. Dari mulai kebersihan diri kita, rumah kita, lingkungan kita, semuanya kita wajib menjaganya. Nah, kalau seandainya kita lakukan ini, insya Allah ya, bukan hanya kebersihan lingkungan, tetapi kebersihan hati, pikiran, jasadiah kita, insya Allah kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang selalu bersih, menjaga kebersihan. Solusi dari masalah ini adalah kolaborasi. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, menyediakan fasilitas lebih baik, dan memastikan transparansi pengelolaan sampah. Sementara, masyarakat harus disiplin, membiasakan perilaku benar, dan menjadi bagian dari pengawasan. Ketika dua sisi ini dapat bekerja bersama, barulah perubahan nyata bisa terjadi. Hukum tidak akan berarti tanpa tindakan. Perang melawan sampah sebenarnya adalah perang melawan kebiasaan buruk kita sendiri. Jika setiap orang mau berubah, hukum tidak lagi hanya hidup di atas kertas, melainkan dalam kehidupan sehari-hari.